Halo, FH Lawyer semuanya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita saling memaafkan dan kita mulai dari nol lagi. Sebelum membahas topik yang akan kita bahas, ini adalah video pertama saya. Jadi di dalam video ini saya akan membahas tentang dunia hukum yang sering dihadapi masyarakat-masyarakat. Mungkin juga akan saya masukkan tentang sesuatu yang viral di masyarakat atau di media sosial. Jadi channel ini khusus membahas sesuatu yang berkaitan dengan dunia hukum yang terjadi, yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Oke, saya tidak mau berlama-lama, kita akan membahas topik tentang perjanjian secara lisan, tanda tangan, kwitansi, nggak pakai materai, sah nggak tuh? Nah, di dalam KUH Perdata pasal 1320, syarat sahnya sebuah perjanjian itu yang pertama, cakap hukum yang membuat para pihak itu cakap hukum, artinya sudah dewasa. Yang kedua itu kausa halal, yang di perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum. Ya, itu yang terpenting. Ini dulu yang terpenting. Terus, Pak, saya bikin perjanjian hutang piutang atau jual belilah gitu. Tapi nggak pakai kwitansi. Sah nggak? Sah, walaupun itu secara lisan. Itu dianggap sah. Tetapi yang menjadi masalah adalah beban pembuktiannya. Ini yang sering menjadi masalah. Terkadang kita meminjam uang, hutang piutang, nggak ada kwitansi. Kita menagih, orangnya tidak terima lalu berkata, mana buktinya? Nah, ini ya. Hal yang pertama kalian lakukan adalah satu, membuat surat somasi. Di dalam surat somasi itu kalian jelaskan tanggal peminjamannya, tanggal dikembalikan, nominalnya. Dan kalian lampirkan juga bukti-bukti chat, misalnya sudah menagih dengan baik, menanyakan dengan baik, datang ke rumah dengan baik. Somasi itu ditembuskan kemana? Ditembuskan juga ke pihak kepolisian. Sehingga apabila kalian mau ke ranah pihak kepolisian, diarahkan kepada mediasi, yang mediatornya adalah pihak kepolisian bagian Binmas, mereka sudah mengetahui lebih dulu. Setelah somasi pertama itu kalian layangkan masih diabaikan, lanjutkan dengan somasi yang kedua. Somasi yang kedua ini pada umumnya kebiasaannya itu 3 hari lamanya. Somasi pertama itu 1 minggu, somasi kedua 3 hari. Ada juga somasi kedua itu bersamaan dengan somasi terakhir yaitu ketiga. Setelah kalian rincikan di dalam surat somasi, jika nominal hutang piutangnya di bawah 500 juta atau tidak sampai melebihi 500 juta, kalian bisa melakukan gugatan sederhana wan prestasi ingkar janji di pengadilan setempat masing-masing kalian berada, teman-teman semuanya. Nah, kenapa somasi? Somasi itu adalah bukti permulaan yang akan dipergunakan di persidangan. Karena kalian kan hutang piutangnya nggak ada kwitansi nih. Kalaupun ada kwitansi, tidak pakai materai, katanya tidak sah. Itu salah anggapannya. Jangan, sangat-sangat salah. Materai itu fungsinya di dalam undang-undang materai itu adalah itu sebagai pajak. Jadi kalaupun perjanjian yang dibuat di antara dua orang atau lebih, selagi dia dianggap dewasa, yang diperjanjikan juga kausa halal, tidak bertentangan dengan hukum, kwitansi tanpa materai, perjanjian tanpa materai, itu dianggap sah. Nah, ketika kalian memasuki gugatan sederhana di pengadilan setempat, somasi itulah bukti permulaan. Nah, itu bukti yang pertama, kita lengkapi juga dengan saksi. Karena di dalam hukum perdata itu adalah pembuktiannya dibebankan adalah pembuktian formil atau pembuktian secara tertulis, ya. Maksudnya bukti-bukti akta otentik, bukti-bukti tertulis atau yang bisa dilihat dengan mata. Jadi bukan hanya cerita-cerita katanya begini persepsi masing-masing, bukan.
mohon maaf ya teman-teman, saya harus cerita ini pakai bahasa yang tidak baku. Kenapa? Karena di dalam video ini saya akan bercerita atau berbagi ilmu yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Ya, kalaupun ada bahasa-bahasa hukum, saya akan jelaskan secara rinci. Jadi masyarakat ini kan semuanya tidak mengerti hukum. Oke, kita kembali lagi kepada topik. Setelah kalian lakukan gugatan di pengadilan dengan bukti permulaan yang cukup, itu dimintakan sita jaminan kalau orang yang berhutang kepada kita itu punya harta benda atas nama dia pribadi. Gitu. Kita minta ke pengadilan untuk melakukan sita jaminan yang mana pada akhirnya benda itu akan dilelang untuk mengembalikan hutang dia kepada kita. Jadi itu, yang pertama itu kesimpulannya, perjanjian yang dibuat tanpa tertulis itu sah. Mana cara buktinya? Lakukan somasi, ya kan? Yang kedua, perjanjian hutang piutang yang dibuat kwitansi tanpa materai itu sah nggak? Sah. Jadi keduanya itu sah secara hukum dan patut dipertanggungjawabkan. Jadi ada yang melakukan kewajiban, ada yang melakukan hak. Oleh sebab itu teman-teman, kalau punya permasalahan di lingkungan teman-teman, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen, tuliskan bagaimana. Jangan menyebutkan nama, jangan menyebutkan teman saya namanya ini tinggal di sini, nggak usah. Cukup dengan si A dan si B melakukan sesuatu begini. Begitu nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya sebagai bahan materi kita bersama. Jadi teman-teman, channel ini saya buat sangat sederhana. Saya buat nggak pakai intro begini begitu, nggak. Karena saya ingin langsung dengan masyarakat itu langsung berhadapan, langsung begini saja. Jadi tidak banyak embel-embel di video saya, tidak diaksesoriskan begini begitu, enggak. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen masalah-masalah hukum yang teman-teman hadapin di sekitar masyarakat. Saya bukan orang pintar, tapi kita bisa berbagi sesuatu yang untuk menambah wawasan teman-teman semuanya dan wawasan saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Shalom.